أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah, kita telah dapat hadir di masjid ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum laki-laki, yakni ibadah salat Jumat. Kemudian selawat beringan salam memohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan memberi judulnya yaitu Pendidikan yang Ideal Generasi Bangsa. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun halim. Di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, itu ada kata-kata yang mengatakan kepada kita, yakninya tentang pendidikan tersebut. Pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh kerana itu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, di dalam Al-Quran ini, tidak terdapat dalam surat Al-Hujurat ini, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan ketakwaan kepada anak-anak kita. Kalau pendidikan ketakwaan yang sudah kita berikan, maka rakyat kita, maka bangsa kita ini akan tentram, akan menjadikan para pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalimat yang sering digunakan di dalam Al-Quran, yakninya yang bersifat baligh. Artinya, arti dari kalimat ringkas ini, tetapi muatannya sangat luas, tidak akan pernah habis digali. Oleh kerana itu, banyaknya para mufassir, banyaknya para ahli-ahli tafsir yang berkembang terhadap yang akan menterjemahkan, yang akan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, muatan utama berupa pendidikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan ketakwaan tersebut akan mendatangkan bangsa kita ini, akan mendatangkan rakyat kita ini, akan mendatangkan jorong kita ini, akan menjadi makmur, akan menjadi negeri yang baik dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tengah masyarakat kita, bahkan baru-baru ini terdengar oleh kita, yakninya banyak yang pemakai narkoba. Itu banyak sekali. Adik-adik kita, anak-anak kita, kalau sudah terjerumus kepada yang namanya narkoba tersebut, maka susah untuk dihilangkan. Bahkan baru-baru ini di negeri kita, di kecamatan kita ini baru tertangkap 3 atau 4 itu. Itu yang baru-baru ini kita dengar. Itu yang pemakai narkoba tersebut yang baru-baru ini tertangkap 3 atau 4 itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh kerana itu
pendidikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita perhatikan kepada anak-anak kita itu. Pendidikan ketakwaan itu contohnya memberikan pendidikan keagamaan, memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita. Bukan meninggalkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi pendidikan keagamaan, pendidikan ketakwaan itu harus kita berikan, harus kita perhatikan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dalam kaitannya dengan pendidikan ketakwaan, beberapa waktu lampau kita diperkenalkan dengan kata-kata imtak dan imtek. Imtak itu adalah iman dan takwa. Imtek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yakni ilmu pengetahuan dan teknologi, hebatnya pendidikan yang memadukan antara imtak dan imtek ini, itu harus kita perhatikan terhadap anak-anak kita, terhadap para saudara-saudara kita, adik-adik kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pendidikan ketakwaan tentu saja berbasis pada pendidikan keagamaan. Dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya yang mengatakan bahwa barang siapa Allah yang akan kehendaki, itu akan diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang memberikan yang Allah kehendaki baik, maka akan diberikan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Mereka yang Allah berikan pemahaman yang mendalam terhadap Islam itu, yang disebut dengan ulama, yang menariknya dalam surat dalam ayat 27, 28 dan 29 dalam surat Al-Fatir dikatakan bahwa disebut secara langsung indikator-indikator dari ulama tersebut. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka kalau kita tidak tahu tentang ilmu agama tersebut, jangan kita malas bertanya kepada para ulama-ulama kita, pada tokoh-tokoh agama kita, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu pendidikan yang ideal bagi generasi muda kita, yakninya adalah pendidikan yang berkarakter pendidikan keagamaan, pendidikan yang tidak mementingkan, pendidikan yang mementingkan pendidikan keagamaan dan lain sebagainya tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini kita hendaknya memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita. Misalnya memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak kita itu, jangan segan-segan kita menyerahkannya kepada MDA, TPQ dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan itu adalah bersumber dari Al-Quran. Bagaimana kita tidak mau memberikan pendidikan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita itu? Kati pernah memberikan penasihatan kepada calon pengantin itu banyak sekali para generasi muda kita itu tidak pandai membaca Al-Quran. Itu sangat
sayangkan bapak-bapak, saudara-saudara. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana dia itu akan memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya nanti. Dia itu tidak pandai membaca Al-Quran, bahkan tidak pandai membaca bacaan salat dan lain sebagainya. Rukun Islam saja dia tidak tahu, rukun iman saja dia tidak tahu. Itu yang banyak kita lihat para generasi muda kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka rakyat kita, maka negeri kita ini akan mendatangkan bala bagi kita. Bahkan pada hari-hari ini, baru-baru ini kita dengar banyaknya pelecehan seksual. Ada anak madrasah, ada anak sekolah yang dicabuli oleh orang tuanya. Itu yang amat kita sayangkan bapak-bapak, saudara-saudara. Oleh karena itu, pendidikan ketakwaan, pendidikan keagamaan itu harus kita berikan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sesuai dengan tuntunan agama dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu pendidikan ketakwaan itu amat penting bagi kita. Jangan kita berikan pendidikan yang lain yang kita berikan kepada anak-anak kita itu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu pendidikan keagamaan, pendidikan ketakwaan dan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, marilah kita berikan kepada Allah, kepada anak-anak kita. Karena dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengatakan bahwa yakninya adalah Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Allah akan memberikan tinggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, berikanlah ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita yang didasari dengan ketakwaan dan keagamaan yang kuat. Maka kalau jadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik. Kalau menjadi dan suami akan menjadi suami yang baik dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran daripadanya. Fa'tabiru ya ulil absyar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yursilahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا تضرعنا وتخاشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.